untuk semua peserta Kondar 2021. Saya Adityono. Hari ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana melakukan tes IVA. Seperti kita ketahui bahwa kanker serviks adalah merupakan kanker kedua pada wanita di Indonesia yang menyebabkan kematian dan mobilitas yang cukup tinggi. Dan untuk hari ini ada 4 objektif yang kita pelajari, yaitu pertama, tantangan kanker serviks, kemudian perjalanan alamiah kanker serviks, ketiga, pencegahan kanker serviks, dan keempat, step by step melakukan pemeriksaan tes IVA. Bagaimana tantangan kanker serviks di Indonesia? Ini cukup banyak, sampai saat ini kanker serviks di Indonesia, dan sebagai kanker kedua pada wanita di Indonesia, angka kejadian kanker serviks di Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebesar 32.000 kasus lebih, dengan angka kematian yang cukup tinggi yaitu 18.000 lebih, dan hampir sebagian besar kanker serviks yang datang untuk berobat atau didiagnosis yaitu pada stadium 2B sampai dengan stadium 4B sebanyak 66,4%. Ini cukup berpengaruh untuk kesehatan wanita di Indonesia dengan kematian yang cukup banyak. Dan bagaimana beban kanker serviks di Indonesia? Sebanyak 88 kasus baru hampir terjadi setiap hari di Indonesia. Untuk yang meninggal di Indonesia kira-kira adalah 50 wanita meninggal setiap harinya oleh karena kanker serviks, baik itu oleh karena perdarahan maupun oleh karena komplikasi dari kankernya berupa gagal ginjal dan oleh karena metastasis. Kemudian untuk tingkat kematian, insidensi, dan prevalensi dalam 5 tahun ini adalah tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ini dari data Globokan 2018. Dan pada kenyataan di Indonesia, karena kanker serviks adalah kanker yang paling banyak pada wanita urutan kedua, ternyata lebih dari 70% kasus kanker serviks ini didiagnosis pada stadium lanjut, yaitu lebih dari stadium 2B. Dan cakupan screening hanya mencapai kurang dari 5% untuk saat ini, dan ini masih jauh dari ideal, yaitu sebanyak kira-kira 80%. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini, beban untuk Indonesia oleh karena kanker serviks masih cukup tinggi, dan kasus-kasus yang masuk juga hampir sebagian besar dalam stadium yang lanjut. Dan apa penyebab serta bagaimana perjalanan alamiah dari kanker serviks? Penyebab kanker serviks adalah human papillomavirus. Jadi virus yang sama menyebabkan kutil pada kelamin juga, tetapi pada kanker serviks adalah jenis yang high risk atau HPV onkogenik. 99,7% kanker serviks ini disebabkan oleh HPV yang high risk, dan yang paling banyak adalah HPV tipe 16, 18, dan ini juga merupakan penyebab 70% kanker serviks di dunia. Memang banyak untuk HPV ini jenisnya, subtype-nya, tetapi yang paling utama menyebabkan kanker serviks
saat ini adalah tipe 16 dan 18. Dan bagaimana perjalanan kanker serviks dari mulai adanya infeksi HPV, ini dimulai adanya HPV yang masuk ke dalam serviks yang normal, kemudian menginfeksi secara kronis, dalam waktu yang cukup lama, ini bisa berubah menjadi kanker. Lesi prakanker ini sebenarnya kita bisa deteksi dengan beberapa metode yang kita pakai, contohnya adalah dengan pap smear, IVA test, ya. Dan oleh karena ada infeksi HPV, serviks yang normal akan terjadi perubahan pada epitelnya, pada squamous columnar junction, sehingga terjadi perubahan dari normal menjadi CIN1, kemudian menjadi CIN2, menjadi CIN3, dan akhirnya menjadi lesi kanker. Untuk yang CIN1 dan CIN2, ini masih bisa terjadi regresi untuk menjadi normal, kira-kira 15-30%. Tetapi pada CIN3, ini sebagian besar dia akan berubah menjadi lesi kanker. Kemudian proses perjalanan dari infeksi HPV menjadi kanker ini sangat bervariasi, dari durasinya bisa mulai 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Dan rata-rata adalah 7 tahun dari mulai terjadi infeksi HPV sampai menjadi cancer. Jadi sebenarnya kita cukup punya waktu yang banyak untuk mendeteksi adanya lesi prakanker tersebut. Dan bagaimana pencegahan serta deteksi dini untuk kanker serviks ini? Jadi manajemen kanker serviks kembali ke konsep dasar, yaitu pertama pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Bagaimana pencegahan primer? Yang pertama adalah mencegah kontak dengan HPV, kemudian bisa melakukan vaksin, kemudian juga untuk yang sekunder, ini ada beberapa metode yang bisa kita pakai dengan pap smear, IVA, dan terapi krioterapi apabila didapatkan adanya lesi prakanker. Sedangkan untuk pencegahan tersier, kita mengobati kanker yang invasif, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Untuk meningkatkan surveillance, yaitu yang pertama dengan meningkatkan cakupan screening, kemudian melakukan vaksinasi HPV, dan menurunkan kanker serviks stadium lanjut, dan juga menurunkan kematian oleh karena kanker serviks. Untuk metode screening kanker serviks, ada beberapa metode yang kita kenal, yaitu tes pap smear, infeksi dengan visual asam asetat atau IVA, gineskopi, dan pemeriksaan HPV DNA untuk mendeteksi adanya infeksi HPV high risk pada serviks. Dan ternyata tes pap smear ini sejak 1940 cukup signifikan dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks di Amerika. Dan ini tentunya ada perbedaan dengan Indonesia yang mempunyai masalah tersendiri, yaitu pertama, karena faktor geografik, di mana jumlah pulaunya sangat banyak, sehingga cakupan screening ini juga kurang, dokter yang belum tersebar merata, kemudian kurangnya fasilitas sitologi, kurangnya fasilitas terapi, dan kurangnya kepatuhan dari pasien. Dan ini secara bersama-sama menyebabkan kenapa kanker serviks di Indonesia sampai saat ini masih tinggi. Tentunya juga berpengaruh juga permasalahan mengenai SDM di Indonesia,
memang cukup banyak untuk dokter SPOG, tetapi ahli patologi anatomi jumlahnya masih kurang, ya, dan penyebaran juga belum merata. Pada tahun 2020 kira-kira ada 610. Dan ini karena penyebaran belum merata, bidan sudah cukup banyak, tetapi karena jumlah patologi anatomi yang masih kurang, sehingga untuk deteksi dengan pap smear sepertinya ini masih menjadi masalah karena kita kekurangan ahli patologi anatomi. Kemudian untuk alternatif bagaimana screening yang baik dan yang cocok dilakukan di Indonesia, ada yaitu tes IVA. Kenapa tes IVA? Yaitu pertama, non-invasif, mudah, serta biaya yang murah, dan bisa dilakukan di segala aspek penyedia fasilitas kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit, maupun di tempat praktek dokter. Kemudian hasilnya bisa langsung dilihat dalam waktu 1 menit dan memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik. Dan IVA ini tentunya cukup memadai untuk negara seperti Indonesia. Dan prinsip dasar IVA adalah adanya sel yang abnormal yang akan dan pantulan dari cahaya yang kita aplikasikan. Jadi pada serviks yang normal, ini gambar yang di sebelah kiri, kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah gambar serviks yang abnormal. Di sini memiliki perbedaan. Jadi pada serviks yang normal, epitel masih terstruktur dengan baik, morfologinya baik, kemudian inti sel yang kecil. Apabila kita aplikasikan asam asetat, kemudian kita berikan cahaya, ini akan terpantul masuk ke dalam, sehingga pantulannya akan berwarna merah muda. Sedangkan pada serviks yang abnormal, oleh karena inti selnya besar dan sitoplasma yang sudah berubah serta morfologi yang berubah, dengan aplikasi asam asetat kemudian diberikan cahaya, ini akan dipantulkan warna putih yang kita sebut sebagai acetoid epithelium atau IVA positif. Kemudian untuk perbandingan screening tes pap smear dan IVA, sama keduanya bisa dilakukan oleh petugas kesehatan, baik itu bidan, perawat, dokter. Pada tes pap smear membutuhkan ahli patologi anatomi, sedangkan pada IVA tidak. Untuk sensitivitas dan spesifitas memiliki perbandingan yang hampir sama keduanya, dan hasil yang lebih cepat pada tes IVA, yaitu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian untuk sarana sama, hanya dibutuhkan spekulum, lampu sorot, asam asetat pada pemeriksaan IVA tes, dan biaya yang sangat murah pada pemeriksaan IVA tes. Sedangkan pada tes pap smear kita harus memakai jasa ahli patologi anatomi. Dan untuk dokumentasi, untuk saat ini IVA sangat mudah karena kita ada telepon seluler yang atau smartphone yang kita bisa pakai untuk mendokumentasikan hasil IVA tes kita. Kemudian hasil dari penilaian IVA ada beberapa. Yang pertama, normal atau bukan kanker yang invasif, dan IVA negatif. Kemudian IVA positif, yaitu ditemukan adanya epitel acetoid pada serviks, dan bisa juga gambaran kanker serviks. Di mana gambaran kanker serviks ini memiliki gambaran serviks yang rapuh, mudah berdarah, dan tampak banyak gambaran pembuluh darah. Kemudian selanjutnya adalah
step by step melakukan pemeriksaan tes IVA. Dimulai dengan melakukan informed consent pada pasien, kemudian pasien diposisikan dalam posisi litotomi, visualisasi yang baik, pencahayaan yang cukup, kemudian dilakukan pemeriksaan genitalia, lakukan pemeriksaan inspekulo untuk melihat serviks dan menampilkan serviks, kemudian membersihkan serviks dan melanjutkan pemeriksaan IVA dengan mengaplikasikan asam asetat 3-5% pada serviks menggunakan lidi kapas atau bisa dengan langsung, dan hasilnya bisa kita lihat secara langsung dalam waktu 1 menit. Berikutnya langkah-langkah IVA yaitu dari CASIFO. Jadi langkah pertama setelah kita melakukan IVA, kita cek langkah pertama yaitu kita tentukan apakah kanker atau tidak atau bukan. Jadi gambaran kanker ini khas, yaitu serviksnya rapuh, mudah berdarah, dan tampak banyak gambaran nekrosis maupun gambaran pembuluh darah. Kalau seperti ini tidak perlu IVA, jadi perlu dilakukan pemeriksaan biopsi. Kemudian kedua, melihat SSK. Apakah SSK ini tampak seluruhnya? Bila tidak, bisa dilakukan IVA, tapi harus diberikan catatan. Kemudian, kalau terlihat seluruhnya, kita bisa melakukan IVA dengan melihat SSK lama dan SSK baru. Kalau tidak terlihat, kita sebaiknya melakukan tes pap smear. Kemudian setelah melihat SSK, kemudian lanjutkan dengan aplikasi asam asetat pada serviks, kemudian tunggu 1 menit dan dilihat hasilnya apakah positif atau negatif. Positif apabila muncul acetoid epithelium atau epitelium putih yang jelas dan terdapat pada zona transformasi. Kemudian kita tentukan apakah layak untuk dikrayoterapi atau tidak. Jadi ini krioterapi adalah tindakan untuk destruksi pada serviks yang abnormal dari hasil pemeriksaan IVA tadi. Bagaimana cara membuat asam asetat? Cukup dengan asam cuka yang biasa kita gunakan untuk memasak atau banyak di warung itu kandungan asam asetatnya sebesar 20%. Sedangkan asam asetat untuk IVA adalah 3-5%. Berarti kita harus mengencerkan. Untuk membuat asam asetat 5%, yaitu mengambil 1 bagian cuka dapur ditambah dengan 4 bagian air. Dan untuk yang 3%, ini 2 bagian asam cuka ditambah dengan 11 bagian air. Jadi sangat mudah untuk membuat larutan asam cuka 3-5%. Kemudian untuk alat dan bahan, ini pertama meja pemeriksaan, meja ginekologi sebaiknya, kemudian sumber cahaya yang cukup, asam asetat 3-5% yang kita buat tadi, kemudian lidi kapas, kemudian sarung tangan yang bersih dan diutamakan yang steril, serta spekulum vagina untuk menampilkan serviks. Alur pemeriksaan IVA dimulai dengan pasien inspekulo setelah pasien litotomi. Jadi CASIFO ini pertama kita lihat apakah curiga kanker. Kalau curiga kanker kita lakukan biopsi, kalau tidak curiga kanker kita lihat SSK-nya. Apakah SSK ini terlihat atau tidak. Kalau tidak tampak SSK, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Kalau tampak SSK, kita bisa melanjutkan pemeriksaan dengan IVA,
dan nanti ditentukan apa hasilnya positif atau negatif. Ini sebagai contoh aplikasi asam asetat 5%. Ini yang sebelum, jadi ini adalah gambaran dari SSK, ini SSK lama dan SSK baru di sini, di bagian tengah. Dan antara SSK lama dan SSK baru ini adalah zona transformasi. Kita untuk melihat apakah ada IFA yang positif atau tidak, yaitu pada zona transformasi. Jadi kita lihat gambaran IFA yang kita nilai yaitu pada zona transformasi. Pada gambar ini ada beberapa epitel yang terbuka oleh kamar kriptanya. Terus kemudian tampilan IFA ini juga cukup banyak yang negatif. Misalnya pada kondisi yang normal. Terus kemudian pada kista naboti ada bintik atau benjolan kecil seperti jerawat oleh karena kripta yang tertutup. Kemudian oleh polip serviks juga ini bisa kita dapat ada benjolan kecil. Kemudian ektropion oleh karena perubahan hormonal maupun perubahan epitel kolumner yang keluar. Kemudian tampilan IFA yang positif di sini harus tampak acetoid epithelium. Jadi bisa lesi prakanker, lesi derajat tinggi maupun derajat rendah, dan bisa juga pada kanker serviks. Ini yang derajat rendah, kemudian yang derajat tinggi, kemudian ini pada gambaran kanker serviks, yaitu serviksnya berbenjol, rapuh, dan tampak banyak juga gambaran nekrosis. Dan lesi yang bermakna secara klinis harus lesi yang berbatas, tepinya jelas, padat putih opak, area lesi pada zona transformasi, mendekati zona transformasi atau mengenai SSK. Dan signifikasi non klinis pada lesi acetoid atau white epitel ini juga ada pada beberapa kasus, misalkan jauh dari SSK, putih pucat, lurik acetoid, kemudian garis putih bisa karena pencahayaan atau bintik putih pada endoservix, dan hasil yang positif harus putih opak jelas pada zona transformasi. Terima kasih, berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.